Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Cindy Marcella, 2 Sylvia Rahmawati, 3 Dina Novitasari, 4 Yesi Pramudianita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk memenuhi tugas dosen pengampu dari Bapak Muhammad Ali Tamrin. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Yesi Pramudianita, kedua Dina Novitasari, ketiga Sylvia Rahmawati, keempat Cindy Marcella. Konsep dasar-dasar dan sejarah BPRS. Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan. Bank Muamalat Indonesia atau BMI berdiri pada tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya kabupaten, kecamatan, dan desa. Pada awal mulanya, wilayah tersebut adalah 1. PT BPR Dana Merdatilah Kecamatan Margahayu Bandung. 2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera Kecamatan Padalarang Bandung. 3. PT BPR Amanah Rabbaniyah Kecamatan Banjaran Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketika BPRS telah mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan technical assistance dari Bank Bukopin Cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan. Tanggal 25 Juli 1991, ketika BPR tersebut mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tujuan BPRS: 1. Memberdayakan ekonomi umat dengan fokus usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Memberikan layanan prima dan amanah bagi para mitra usaha. 3. Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan lemah. 6. Menambah lapangan pekerjaan. 7. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. C. Karakteristik BPRS. Pertama, BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia. Kedua, BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ketiga, keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus, yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah ke bawah, usaha kecil dan mikro atau UKM baik di kota maupun desa. Keempat, karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum. D. Kegiatan usaha BPRS. Kegiatan BPRS yang diperbolehkan. Pertama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keempat, menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Kegiatan BPRS yang dilarang. Pertama, yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, melakukan penyertaan modal. Ketiga,
melakukan usaha perasuransian. Keempat, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS. Ketentuan dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang pertama, syarat pendirian. 1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan melalui kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. 2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh A. Warga negara Indonesia, B. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga Indonesia, C. Pemerintah daerah, atau D. Dua pihak atau lebih sebagaimana disebut dalam persyaratan di atas. 3. Pemberian izin pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan 2 tahap. A. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. B. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan. Kemudian syarat modal. Modal yang harus disetorkan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1. 2 miliar rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten atau Kota Madya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang. 2. 1 miliar rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir di atas. 3. 500 juta rupiah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang didirikan di luar wilayah yang disebutkan pada butir 1 dan 2. F. Kendala pengembangan BPR Syariah. Yang pertama, masalah permodalan. Setiap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu memerlukan modal. Dalam hal ini, bank berperan penting untuk memberikan pelaku usaha tersebut pembiayaan. Namun, di sisi lain, pembiayaan harus menggunakan jaminan yang sudah menjadi aturan pihak perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Adanya syarat jaminan sedikit besarnya menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal usahanya, dan bank tidak mau memberikan pembiayaan jika tidak adanya jaminan atas pembiayaan tersebut. Kedua, masalah sumber daya manusia. Ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah di Indonesia, masih tergolong baru sehingga belum banyaknya sumber daya manusia yang mampu dalam melakukan aktivitas keuangan ini, dan masih banyak bank yang merekrut para praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan. 3. Kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah masih berpihak kepada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah, sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukungan dari pemerintah secara maksimal. 4. Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM. Mereka hanya membantu memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja, tidak membantu mengembangkan seperti memberi pelatihan agar nasabah menjadi keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain. Strategi pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang pertama ada sumber daya insani atau SDI, yang kedua aspek pelayanan, yang ketiga aspek inovasi produk, yang keempat aspek edukasi publik, yang kelima aspek sinergitas. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.